Saya terima nikah dan kawinnya Sinta Margiani binti Bapak Kuswoyo almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jawab Adi sangat lantang dengan satu tarikan nafas saja. Sah? Tanya Pak Ustadz kepada para saksi. Sah. 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 Seru para saksi dan beberapa tetangga yang ikut menghadiri pernikahan Siri Sinta dan juga Adi. Alhamdulillah. Seru Pak Ustadz mengucapkan hamdalah. Kemudian Pak Ustadz pun mulai melafalkan doa-doa untuk kebaikan kedua pengantin. Berbeda dengan Adi yang berwajah lega dan sumringah, Sinta malah melongo. Begitupun juga Bu Nati. Ibu dan anak itu tadi tidak salah dengarkan tentang mas kawin yang diucapkan Pak Ustadz tadi. Alhamdulillah. Sudah selesai. Ayo Nak Sinta. Dicium tangan suaminya. Lalu Nak Adi membalas dengan mengecup pelan kening istrinya. Kalian sudah halal mulai saat ini. Ucap Pak Ustadz kepada kedua pengantin. Bu Indah tersenyum puas melihat lancarnya acara pagi ini. Tipes. Sinta. Kok malah ngelamun? Ayo dicium itu suaminya. Bu Indah yang duduk tepat di belakang sang pengantin pun sedikit menjawil punggung sang menantu. Ya, mulai hari ini dan detik ini, Sinta sudah resmi menjadi menantunya. Menantu kedua lebih tepatnya. Sinta yang sedari tadi melamun perihal mas kawin pun tersadar. Lalu Sinta pun mengikuti arahan Pak Ustadz dengan mencium punggung tangan suaminya itu. Dan Adi langsung membalas dengan mengecup kecil kening sang istri. Senyum bahagia terpatri jelas di bibir tebal Adi. Ia bahagia karena sudah berhasil mempersunting wanita selingkuhannya tersebut. Klik. Bagus pun mengakhiri acara merekam hari ini. Ia rasa ini sudah lebih dari cukup. Dan dengan santainya lagi, Bagus pergi meninggalkan acara tersebut. Tidak ada yang curiga dengan tingkah Bagus, karena masing-masing dari mereka sibuk dengan acara tersebut. Itu si bocil udah keluar. Seru Nanda saat melihat Bagus berjalan ke arah mereka berdua. Keduanya sedang duduk di bawah pohon mangga. Kebetulan di bawah pohon mangga tersebut ada bangku kecil memanjang yang terbuat dari bambu. Gimana? Dapat gak videonya? Tanya Nia tak sabaran saat Bagus sudah sampai di hadapan mereka berdua. Dapatlah Mbak. Bagus gitu loh. Seru Bagus membanggakan dirinya. Coba lihat. Wajahnya kelihatan jelas gak? Dan suaranya juga. Nia menengadahkan tangannya ingin melihat hasil rekaman si bocil. Nih, ya jelaslah Mbak. Mana bagus banget video hasil karya Bagus. Sepertinya Bagus ada bakat DJT kameramen. Seloroh Bagus seraya menyodorkan ponselnya yang sudah terlebih dahulu memutarkan video tersebut. Nia dan Nanda pun kompak melihat hasil video dari Bagus. Wih, keren-keren, semuanya terlihat jelas. Sepertinya kamu memang ada bakat jadi kameramen deh. Celetuk Nia merasa puas dengan hasil kinerja Bagus. Dan Nanda mengangguk membenarkan. Bener-bener, jelas banget ini muka pengkhianata. Pintar kamu ngambil gambarnya. Imbuh Nanda. Peng, hianat. Bel Bagus tak gagal fokus dengan ucapan nada yang satu itu. Tag. Nia menyikut lengan Nanda. Elah, mestinya ini malah keceplosan bilang mereka pengkhianat. Enggak kok. Mbak cuma salah bicara tadi. Seru Nanda lagi meralat ucapannya. Berhubung kinerjamu bagus, kamu akan mendapatkan sisa uangnya. Seru Nanda lagi mengalihkan topik. Iya, mana Mbak uangnya? Mau dibuat beli kuota Kebetulan kuotaku hampir habis. Si Bagus pun terpancing juga. Tak lagi curiga dengan ucapan Nanda tadi. Tapi ini dikirim dulu dong. Pakai Bluetooth aja tapinya. Imbuh Nia. Ya udah Kak. Bagus pun mengirimkan video itu lewat Bluetooth ke ponsel Nia. Nah ini uang sisanya. Terima kasih banyak ya. Nia pun memberikan sisa uang yang dijanjikan tadi. Yakni 150. Jadi kini genap 200.000 pemberian Nia. Wah, ya Kak sama-sama. Saya juga makasih.
Seru Bagus girang saat mendapatkan uang 200.000 dari orang yang tak dikenal itu. Oh yang ngemeng-ngemeng, kok kamu ngambilnya bisa sedekat itu, apa gak ketahuan? Tanya Nanda penasaran. Ya pada tahu mbak, tapi mereka acuh dan biasa saja. Tidak ada tuh yang larang-larang Bagus mengambil gambar. Sahut Bagus. Naya dan Nanda kompak saling pandang. Jadi segampang itu ya? Ah pasti karena Bagus masih ada kerabat dengan mereka jadi tidak dicurigai. Kakak boleh minta tolong satu lagi Bagus? Tanya Naya. Boleh. Apa kak? Nanti kalau ada yang tanya apa lagi Sinta mengenai kamu yang mengambil gambar tadi, bilang aja buat kenang-kenangan. Jangan bilang kamu ada yang suruh ya. Pesan Naya. Lah emang kenapa mbak? Heran Bagus. Kan tadi ini buat kejutan. Jadi mereka terutama Sinta dan Adi gak boleh tahu. Ngerti gak apa yang mbak ucapkan ini? Imbuh Nanda. Iya ngerti-ngerti. Udah gitu aja kan? Ada yang lain lagi gak mbak? Dengan senang hati Bagus akan membantu. Asal ada uang imbalannya. Seloroh Bagus. Kompak Naya dan Nanda menggelengkan kepalanya. Dasar bocah mata duitan. Batin mereka serempak. Gak ada. Ya udah sono katanya mau mabar main game kan? Kalau begitu kami pulang dulu ya. Bye. Pamit Naya. Tag. Nanda menyikut lengan Naya. Assalamualaikum. Ralat Nanda. Harus menyelaraskan pakaian mereka dong. Pakai gamis bercadar masa bilangnya bye sih. Iya assalamualaikum maksudnya. Kekeh Naya. Bagus mengangguk. Waalaikumsalam. Lantas Bagus pun berlalu sedangkan Naya dan Nanda juga mulai menaiki motor dan meninggalkan desa si pelakor. Nih, dengan bukti yang kita punya kali ini, lu bisa dengan mudah menceraikan Adi. Terus rencana lu kapan mau ceraiin tuh laki? Seru Nanda sedikit berteriak lantaran mereka masih berada di atas motor, masih dalam perjalanan menuju pulang. Tunggu waktunya tepat deh. Untuk sekarang kurasa belum saatnya. Sahut Naya yang juga berteriak. Sika, nunggu apaan sih Naya? Mending segera ajuin gugatan deh. Udah kuras habis duitnya Adi juga kan? Nanda malah keberatan dengan keputusan Naya itu. Terus apa nantinya lu gak sakit hati karena dimadu? Imbuh Nanda lagi. Kupikir terlalu keenakan buat mereka kalau gue pergi sekarang Endea. Aku mau sedikit bermain-main sama mereka dulu lah sebelum maut dari sana. Kalau masalah aku yang dimadu, kamu tenang saja. Aku gak apa-apa kok. Kamu tidak lupakan kalau aku KNAYA Putri. Seloroh Naya berusaha untuk terlihat baik-baik saja di hadapan sahabatnya itu. Ya walaupun masih ada sakit di dalam sana, tapi Naya selalu mensugesti diri untuk tetap baik-baik saja. Toh buat apa menangisi lelaki seperti Adi? Hanya buang-buang waktu saja menangisi lelaki tak berguna sepertinya. Ya, Kanaya Putri kan wanita tangguh. Iya kan? Nah itu tahu. Terus ini mau langsung pulang apa mau mampir dulu nih? Tawar Nanda selaku menjadi supir gratisan untuk sahabatnya itu. Mampirlah. Aku mau rayain misiku yang berhasil sukses ini. Gimana kalau kita ke restoran Korea yang ada di Mall Ono? Aku yang traktir deh. Oke. Nanda hayuk-hayuk saja diajak ke sana kemari oleh Naya. Apalagi hendak ditraktir makanan enak. Dengan semangat 45 Nanda melajukan motornya menuju mall yang biasa mereka kunjungi itu.